Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Azmi Wilyahandayani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengatasi stres akademik siswa SMA dengan cara membuka diri atau self disclosure. Pertama, saya akan menjelaskan tentang stres dan stres akademik. Yang pertama, Rahmawati 2012 menyatakan bahwa stres akademik adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tujuan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan tertentu. Selanjutnya yaitu stres. Stres adalah stimulus atau situasi yang menimbulkan stres dan pencapaian tuntunan fisik dan psikis pada seseorang. Stres menumbuhkan coping atau adaptasi. Sindrom adaptasi umum atau teori Selye menggambarkan stres sebagai kerusakan atau yang terjadi pada tubuh tanpa mempedulikan apakah penyebab stres tersebut positif atau negatif. Respon tubuh dapat diprediksi tanpa memperhatikan stresor atau penyebab tertentu. Tahapan stres. Menurut respon model GAS ini dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, reaksi waspada atau alarm reaction state, di mana persepsi terhadap stressor yang muncul secara tiba-tiba akan memunculkan reaksi waspada. Reaksi ini menggerakkan tubuh untuk mempertahankan diri yang diawali oleh otak dan diatur oleh sistem endokrin dan cabang simpatis dari sistem saraf autonom. Reaksi ini disebut juga reaksi berjuang atau melarikan diri. Yang kedua yaitu reaksi resistensi, di mana tahap ini tubuh berusaha untuk bertahan menghadapi stres berkepanjangan dan menjaga sumber-sumber kekuatan, membentuk tenaga baru, dan memperbaiki kerusakan. Tahap ini merupakan adaptasi di mana sistem endokrin atau sistem simpatis tetap mengeluarkan hormon-hormon stres, tetapi tidak setinggi pada saat reaksi waspada. Yang ketiga yaitu reaksi kelelahan, di mana fase penurunan resistensi, meningkatnya aktivitas parasimpatis, dan kemungkinan deteriorasi fisik, yaitu apabila stresor tetap berlanjut atau terjadi stresor baru dapat memburukkan keadaan. Tahap kelelahan ini ditandai dengan dominasi cabang parasimpati dari ANS. Sebagai akibatnya, detak jantung dan kecepatan napas menurun. Apabila sumber stres menetap, kita akan mengalami penyakit adaptasi. Penyakit yang rentang panjang melalui dari reaksi alergi sampai penyakit jantung, bahkan sampai kematian. Selanjutnya, saya akan membahas sumber stres. Namun sebelum membahas sumber stres, saya akan menjelaskan variabel psikologi. Di sini ada 4 variabel psikologi yang dianggap mempengaruhi mekanisme respons stres. Yang pertama yaitu kontrol, keyakinan bahwa seseorang memiliki kontrol terhadap sensor yang mengurangi identitas respons stres. Selanjutnya yaitu prediktabilitas,
Nah, stresor yang dapat diprediksi menimbulkan respon stres yang begitu berat dibandingkan stresor yang diprediksi. Selanjutnya yaitu persepsi. Pandangan individu tentang dunia, persepsi sensor atau saat ini dapat meningkatkan atau menurunkan intensitas respon stres. Yang terakhir yaitu respon coping. Ketersediaan dan efektivitas mekanisme meningkatkan ansietas dapat menambah atau mengurangi respon stres. Selanjutnya, saya akan membahas sumber stres. Yang pertama yaitu frustasi eksternal. Frustasi, kekecewaan yang mendalam. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, tekanan dari pasangan, contohnya dari dalam bentuk keluarga, misalnya seorang ibu yang selalu menuntut anaknya untuk terus maju, namun anak tersebut tidak bisa mengikuti apa yang orang tua inginkan. Selanjutnya yaitu frustasi internal. Berasal dari diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Gejala stres, di sini ada beberapa gejala menurut Robert S. Feldman pada tahun 1989. Yang pertama yaitu respon psikologis, yang dimana dapat ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, dan detak nadi dan sistem pernapasan. Yang kedua yaitu respon kognitif, yang dimana terlihat lewat terganggunya proses kognitif individu seperti pemikiran menjadi kacau, menurunnya daya konsentrasi, perilaku berulang, dan pikiran yang tidak wajar. Yang ketiga yaitu respon emosi, yang dimana dapat muncul sangat luas menyangkut emosi yang mungkin dialami individu, seperti takut, cemas, malu, marah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu respon tingkah laku, yang dimana dapat dibedakan menjadi fig, yaitu melawan situasi yang menekan, dan flight, yaitu menghindari situasi yang menekan. Bariyah 2013, Rahmawati 2017 menyatakan stres akademik merupakan respon siswa terhadap berbagai tuntutan yang bersumber dari proses belajar mengajar, meliputi yang pertama, tuntutan naik kelas, di mana siswa itu sangat dituntut untuk naik kelas dan tidak ada yang tinggal kelas. Yang kedua yaitu menyelesaikan banyak tugas. Banyak sekali sekarang, apalagi sedang belajar online, di mana seorang guru atau dosen itu lebih banyak memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, mendapatkan nilai ulangan yang tinggi. Nah, di sini seorang guru atau dosen menginginkan semua siswa atau mahasiswanya mendapatkan nilai ulangan yang tinggi. Selanjutnya yang nomor 4, keputusan menentukan jurusan. Nah, di mana ketika ada seorang siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau dari siswa SMP ingin melanjutkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA-nya, yaitu dituntut untuk memilih jurusan masing-masing. Yang kelima yaitu kecemasan menghadapi ujian.
di mana semua siswa atau mahasiswa itu sangat sering cemas karena menghadapi ujian. Yang terakhir yaitu tuntutan untuk mengatur waktu belajar. Seringkali siswa ataupun mahasiswa tidak bisa mengatur waktu untuk belajarnya. Manfaat self-disclosure. Yang pertama, pengetahuan diri, memberikan sudut pandang baru tentang diri sendiri. Yang kedua, kemampuan mengatasi kesulitan melalui self-disclosure dapat mencegah timbulnya rasa bersalah dan kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu efisiensi komunikasi. Self-disclosure memperbaiki komunikasi. Yang terakhir yaitu kedalaman hubungan, membuka diri terhadap orang lain dapat menjadikan dasar utama yang menciptakan suatu hubungan yang bermakna di antara dua orang atau lebih. Yang selanjutnya yaitu respon terhadap stres akademik. Yang pertama adalah perilaku. Respon yang muncul dari perilaku seperti menarik diri, menggunakan obat-obatan, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit, makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit, sering menangis tanpa alasan. Yang kedua yaitu reaksi tubuh. Respon yang muncul dari reaksi tubuh seperti telapak tangan berkeringat, kecepatan jantung yang meningkat, mulut kering, merasa lelah, sakit kepala, rentan sakit mual, dan sakit perut. Yang ketiga yaitu perasaan. Respon yang muncul dari perasaan seperti cemas, mudah marah, murung, dan takut. Adapun respon lain stres akademik, menurut Bardiah 2013, respon seseorang terhadap berbagai tuntutan pada dirinya tidak menyenangkan dan tidak dipersiapkan individu sebagai stimulus yang membahayakan secara melebihi kemampuan individu tersebut untuk melakukan jumping, sehingga individu tersebut bereaksi baik secara fisik, emosi maupun perilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan self-disclosure. Self-disclosure menurut Johnson, keterbukaan diri atau self-disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Orang memilih terbuka atau self-disclose atau tidak adalah keputusan mereka sendiri. Tingkatan keterbukaan diri merupakan tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepercayaan personal. Selanjutnya yaitu aspek-aspek disclosure. Yang pertama yaitu tujuan. Intent to disclose. Individu melakukan keterbukaan diri secara sadar atau memiliki tujuan. Tujuan dari disclosure yaitu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang diinginkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi-informasi yang akan dilakukan pada orang lain. Yang kedua yaitu jumlah, amount of disclosure. Kualitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari peran atau pesan self-disclosure atau waktu yang diperlukan untuk mengantarkan statement self-disclosure individu terhadap orang lain. Yang ketiga itu valensi, positive and negative nature of self-disclosure. Valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari
pengungkapan atau penyikapan diri. Individu dapat menyikapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam dirinya atau mengejek-ngejek dan dari dalam dirinya. Faktor ini juga mempengaruhi sifat dasar dan tingkat dari pengungkapan diri. Respon dari penggunaan ini akan mempengaruhi bagi individu yang pendengarnya. Yang keempat yaitu kejujuran dan kecermatan. Honesty, accuracy of disclosure. Kejujuran dan ketepatan dari pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu mengetahui dirinya sendiri. Yang kelima yaitu kedalaman, control of depth of disclosure. Individu dapat mengontrol mengungkapkan diri dengan mengungkapkan informasi-informasi intim. Individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, hal-hal yang dirasakan, berbagai persepsional atau peripheral atau impersonal yang hanya membohong. Oleh karena itu, kedalaman memberikan informasi pada individu menjadi tolak ukur bagaimana tingkatan self-disclosure yang dibangun. Manfaat self-disclosure. Yang pertama, pengetahuan diri memberikan sudut pandang baru tentang diri sendiri. Yang kedua, kemampuan mengatasi kesulitan melalui self-disclosure dapat mencegah timbulnya rasa bersalah dan kurang percaya diri. Yang ketiga yaitu efisiensi komunikasi. Self-disclosure memperbaiki komunikasi. Yang terakhir yaitu kedalaman hubungan. Membuka diri terhadap orang lain dapat menjadikan dasar utama yang menciptakan suatu hubungan yang bermakna di antara dua orang atau lebih. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.